Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kami dapat menyelesaikan video presentasi tentang metode analisis SWOT pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran ini tepat waktu. Saya Fiona Maharani sebagai moderator dari kelompok 3, dan rekan kelompok saya ada Arsy Zahra, Rikah Rismadia Ismail, dan Siti Nurhafizah. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode analisis SWOT atau keunggulan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran, yang akan dijelaskan secara bergantian oleh saya dan rekan-rekan kelompok saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membantu dalam pencapaian tujuan dari dalam, yaitu kekuatan yang pertama, aksesibilitas. Teknologi memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran secara online yang memudahkan pembelajaran mandiri. Misalnya, siswa mengunduh e-book atau mengikuti kursus online kapan saja. Yang kedua yaitu interaktivitas. Media digital seperti video, kuis interaktif, dan simulasi meningkatkan keterlibatan siswa. Interaksi langsung dengan materi membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu pemahaman konsep yang kompleks. Yang ketiga yaitu variasi metode pembelajaran. Berbagai alat dan platform, misalnya aplikasi pembelajaran, podcast, dan media sosial, memungkinkan pengajar untuk menggunakan metode yang berbeda untuk memenuhi berbagai gaya bahasa siswa, audiovitori, visual, dan kinestetik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang dari pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran. Peluang yang pertama yaitu kustomisasi pembelajaran. Media pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Peluang yang kedua yaitu penggunaan sumber daya multimedia. Media pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan penyampaian materi dalam bentuk video, animasi, atau simulasi yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik. Peluang yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan digital. Dengan menerapkan media pembelajaran teknologi, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan teknologi yang sangat penting di era digital saat ini. Dan yang keempat yaitu peluang kolaborasi. Dengan menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran, siswa dapat memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama melalui sebuah proyek yang dapat didiskusikan secara daring. Baik, saya Arsy Zahra. Saya akan menjelaskan tentang weakness atau kelemahan dalam pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran. Yang pertama, kelemahannya itu adanya keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi atau internet, yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam pengalaman belajar. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Pembelajaran yang sangat bergantung pada teknologi dapat terhambat oleh masalah teknis seperti koneksi internet yang buruk atau perangkat yang tidak berfungsi. Yang selanjutnya, kurangnya keterampilan. Tidak semua guru atau siswa memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Hal ini bisa menghambat pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Baik, saya Rikah Rahman Ismail. Saya akan membahas tentang menghambat dalam mencapai tujuan dari luar, threats atau ancaman. Risiko kebocoran data, pelanggaran privasi siswa menjadi perhatian utama.
Sekolah harus memastikan bahwa data siswa dilindungi dengan baik. Perubahan teknologi yang cepat. Teknologi terus berkembang dengan cepat dan institusi pendidikan harus beradaptasi untuk tetap relevan, yang memerlukan investasi waktu dan sumber daya. Kesenjangan digital, ketidaksetaraan dalam akses teknologi dapat memperlebar kesenjangan pendidikan, di mana siswa dari latar belakang yang kurang mampu mungkin tidak mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Menurut kelompok kami, dalam video pembelajaran tersebut sudah berkualitas karena sudah memiliki aspek-aspek yang seharusnya dimiliki. Aspek-aspeknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya jenis teknologi yang digunakan. Yang kedua, terdapat jenis multimedia yang digunakan. Terdapat keunggulan dari teknologi dan multimedia yang digunakan. Aspek keempat yaitu terdapat kelemahan dari teknologi dan multimedia yang digunakan. Aspek yang kelima yaitu adanya peluang dari teknologi dan multimedia yang digunakan. Dan aspek terakhir yaitu aspek yang keenam, adanya ancaman dari teknologi dan multimedia yang digunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membantu dalam pencapaian tujuan dari dalam. Dari video yang kami tonton di YouTube, kekuatannya yaitu teknologi yang digunakan yaitu proyektor dengan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran, sehingga proses pencapaian materi terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis video pembelajaran berdiferensiasi Puisi Rakyat kelas 7 Bahasa Indonesia. Adapun peluang dari video tersebut adalah video ini sangat bagus ditampilkan di dalam kelas, karena melalui video ini guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah rasa ingin tahu peserta didik. Setelah menayangkan video ini, guru dapat menjelaskan konsep yang disampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. Sebagai penutup, guru dapat memberikan kuis atau tugas singkat pada peserta didik agar peserta didik bisa langsung menerapkan pemahaman mereka. Untuk hasil analisis dari video tersebut, yaitu ditemukan weakness atau kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha dari guru. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha dari guru daripada metode pengajaran tradisional. Yang kedua, sulit untuk diimplementasikan di kelas yang besar. Hal tersebut mungkin sulit bagi guru untuk memberikan perhatian dan dukungan individual yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Selanjutnya yaitu analisis video pembelajaran berdiferensiasi Puisi Rakyat kelas 7 Bahasa Indonesia tentang ancaman atau threats. Perkembangan teknologi, pesatnya perkembangan menuntut peserta didik untuk terus beradaptasi. Keterampilan yang relevan di masa lalu dapat dengan cara menjadi usang untuk diimbangi dengan pembelajaran teknologi baru. Hal ini menjadi ancaman karena mereka yang tidak mampu mengembangi lajunya perkembangan ini akan tertinggal. Selanjutnya, nomor 2, kesenjangan digital. Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih, perangkat komputer, atau antar internet yang stabil, yang menciptakan kesenjangan dalam hasil. Yang ketiga, kurangnya pelatihan teknologi. Kurangnya akses pada pelatihan teknologi yang memadai membuat pendidik dan peserta didik kesulitan mengikuti perkembangan metode pembelajaran berbasis teknologi. Keempat,
isolasi digital peserta didik. Yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi mungkin merasa terisolasi dan kesulitan mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Nah, yang kelima, cepat siklus inovasi teknologi yang dipelajari hari ini bisa menjadi usang dalam waktu singkat. Memerlukan pembaruan terus-menerus agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, nomor 6, relevansi lulusan pendidikan tidak fleksibel dan tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi beresiko menghasilkan lulusan yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan. Berikut adalah ancaman dari analisis kelompok kami. Baiklah, itulah hasil diskusi kami dan hasil analisis dari video pembelajaran berdiferensiasi puisi rakyat kelas 7 Bahasa Indonesia. Semoga apa yang kami presentasikan dapat diterima baik oleh teman-teman, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.